Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Sri Agustini SPD SD dari SD Negeri 12 Taliwang. Saya Ibu Surwahyuni SPD SD dari SDN 1 Taliwang. Saya Ibu Rini Utami SPD dari SDN 1 Lalariang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sur. Baik, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik aja. Gimana kabar Ibu Sur hari ini? Alhamdulillah Ibu Sri, kabar saya baik-baik saja. Ibu sebelumnya ya, kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu? Iya. Baik Ibu Sur, coaching yang saya ingin kembangkan, yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Yang kedua Bu Sri, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasikan? Baik Bu, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Ibu ya. Ya. Dan yang terakhir, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu pada proses kali ini? Saya indikator yang saya inginkan dalam coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Luar biasa ya. Saya, Bu. Demikian ya Bu, praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu. Baik. Assalamualaikum Ibu Rini, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Sri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rin, kabar baik. Ada yang mau saya dengar-dengar, Ibu Rini ada yang mau diceritakan ya kepada saya? Betul sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sri. Oke Bu, bisa saya ada waktu buat saya mendengarkan apa yang Ibu Rini sampaikan sambil kita ngobrol Bu ya, sekitar ya 15 menit Bu. Kira-kira apa yang Ibu Rini mau bicarakan? Begini Bu, ini terkait rekan sejawat atau guru di sekolah saya yang akhirnya ini saya perhatikan tidak ada perkembangan dalam kegiatan pembelajarannya, di mana rata-rata rekan sejawat saya masih mengajar dengan cara konvensional, yaitu dengan ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan zaman saat ini menuntut guru untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran seperti memanfaatkan teknologi. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke Bu Rin. Kalau saya garis bawahi berarti dari permasalahan yang Ibu Rini tadi bicarakan adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu Rini yang kurang bervariatif ya Bu. Itu sekali Bu, rata-rata rekan guru di sekolah masih gaya pembelajarannya masih menggunakan gaya lama atau gaya konvensional. Oh begitu. Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini menurut
Ibu Rini, apa yang Ibu Rini inginkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal kegiatan pembelajaran, Bu. Oh baik Bu Rin. Kira-kira perubahan yang gimana menurut Ibu Rini? Saya ingin perubahan yang terjadi berupa penyampaian metode, Iya. menggunakan strategi dan media pembelajaran yang interaktif, inovatif, misalnya menggunakan aplikasi atau game-game seru yang sesuai dengan perkembangan zaman, Bu. Oh begitu ya. Oke Bu. Dari yang Ibu Rini sampaikan tadi, variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi ideal Bu. Itu berada kira-kira menurut Ibu Rini kira-kira berada di level berapa menurut Ibu Rini? Kalau menurut saya misalnya kita taruh dari level 10 sampai angka 1. Kira-kira menurut Ibu Rini di level berapa? Kalau berdasarkan pengamatan saya, Bu, sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah saya rata-rata banyak guru senior, sehingga untuk level ini masih agak sulit kita naikkan. Baik Ibu. Kalau Ibu mau tingkatkan, kira-kira sampai level berapa menurut Ibu? Kalau karena mengingat di sekolah saya masih banyak guru senior, jadi agak sulit, Bu, mau ke level 10. Jadi saya usahakan ya bisa minimal meningkat ke level 7 perubahannya, Bu. Bagus Bu. Kira-kira apa usaha yang Ibu Rini lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya, Bu, saya masih mikir-mikir kira-kira apa perubahan yang bisa saya perbuat agar apa kompetensi yang ditingkatkan di sekolah menjadi lebih baik, seperti melakukan monitoring pendampingan individu antara saya dan rekan sejawat secara face to face, secara bergantian di luar jam pelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk monitoring Ibu akan rencanakan dengan monitoring atau pendampingan nantinya. Tapi kira-kira ada nggak strategi Ibu Rini yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu Rini merasa nyaman untuk melakukan hal tersebut? Mungkin dengan cara monitoring, Bu, tapi saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah dalam membuat semacam pelatihan atau workshop penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang variatif. Oke, berarti Ibu Rini ini sudah merencanakan monitoring, pendampingan atau workshop. Dan ketiganya, kira-kira menurut Ibu Rini untuk saat ini Ibu Rini merasa nyaman atau cepat realisasi, kira-kira yang mana Bu? Kalau menurut saya untuk saat ini lebih ke monitoring, Bu. Karena kalau yang ke pelatihan dan workshop kita butuh narasumber, Ya, butuh dana, Ya. dan waktu yang tidak sedikit pula. Jadi saya rasa lebih cocok ke monitoring untuk rencana yang pertama, Bu. Oke. Kira-kira kegiatan monitoring menurut Ibu tadi bisa membutuhkan biaya atau bantuan siapa menurut Ibu? Mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan saya yang sudah agak mahir dengan IT, yaitu guru-guru yang saya rasa mereka punya kemampuan lebih tentang Ya. IT dan yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang IT. Oke, berarti Ibu itu ingin berkolaborasi ya Ibu dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, yang bisa dengan IT dan yang pernah ikut pelatihan dan sebagainya ya. Itu sudah sangat bagus sekali Bu Rini. Ya. Bu Sri, Baik, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Jung. Sebelum menutup ya acara kita atau kegiatan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Saya Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator terkait ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke Bu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Bu Sur. Terkait tentang coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab serta alur tersebut bisa menceritakan alur dan menemukan solusinya Bu. Salut Ibu ya, mantap betul. Oke, kalau menurut saya sebagai observer ini ya,
tadi proses coaching Ibu Sri dan Ibu Rini sudah berjalan dengan bagus dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya. Nah, jadi sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Ibu Rini sehingga Ibu Sri bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rini. Nah, tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi. Insyaallah luar biasa Ibu Sri ya. Baik, begitu luar biasanya Ibu ya. Semoga Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sur. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana kabar siang hari ini Bu Guru? Alhamdulillah kabar baik Bu Rini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sur. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini dengan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah sudah sesuai atau belum? Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci atau menanggapi dan merespon pertanyaan dari coachnya. Dan tidak lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Prosesnya harus kreatif dan kita berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada coaching dan coachnya. Kira Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Coaching saya ingin kembangkan yang pertama adalah mendengar akan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Adalah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik Bu dalam kegiatan coaching kita pada hari ini? Baik Bu, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir Bu, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu pada proses kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Sangat bagus sekali Bu. Demikian ya Bu, para observasinya. Sekarang silakan Ibu bersama rekan sejawat Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Nah, silakan Ibu. Baik. Satu pola. Gimana yang ini? Nggak sampai salah sayang. Assalamualaikum Bu Sri. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sur. Sehat ya? Alhamdulillah, kabar saya sehat-sehat saja Bu. Cantik-cantik sekali ini jilbab-jilbabnya, ini kelihatan sumringah gitu. Terima kasih Bu atas pujiannya, luar biasa pujian dari Ibu. Oke. Alhamdulillah ya. Gimana? Katanya ada yang mau diceritakan, begitu ya? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya mau sampaikan kepada Ibu Sur. Baik Bu, bisa saya ada waktu buat Ibu Sri sambil kita ngobrol-ngobrol sebentar, 15 menit ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Sri mau bicarakan? Baik Bu, ini Bu terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya.
Saya perhatikan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke bulan, ke hari, perkembangan dan perubahan penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui perkembangan sekarang itu Bu, sudah sangat canggih sekali, perkembangan teknologinya sudah sangat pesat, tapi saya amati teman-teman guru yang ada di sekolah, cara pembelajarannya itu kurang inovatif dan kreatif. Begitu Bu. Baik Bu Sri, kalau saya garis bawahi di sini ya, Saya berarti dari permasalahan Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang belum variatif ya Bu ya. ya betul Bu, itu model pembelajarannya masih gaya yang lama Bu, begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita nih, Saya apa yang Ibu inginkan? ya Bu, dari percakapan kita pada hari ini, saya ingin ada perubahan di sekolah saya Bu dalam hal pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira perubahan yang bagaimana menurut Ibu Sri yang akan Ibu inginkan gitu? Begini Bu, yang saya inginkan perubahan dalam menyampaikan metode atau media pembelajaran yang variatif, misalnya menggunakan aplikasi atau game-game yang seru serta slide PowerPoint dalam pembelajaran Bu. Luar biasa ya keinginannya Ibu Sri gitu ya. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, berbagai variatifnya model-model atau media yang Ibu ungkapkan tadi, bisa dikatakan di kondisi ideal gitu. Saya Dan itu berada di level 10 kira-kira kalau di sekolah Ibu Sri. Di level berapa itu? menurut saya Bu, kalau di sekolah saya Bu kayaknya di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru yang senior Bu, sehingga untuk yang lebih tinggi itu agak sulit Bu. Baik ya Bu Sri, kalau Ibu mau tingkatkan kira-kira sampai level berapa menurut Ibu Sri? Kalau menurut saya Bu, mengingat di sekolah saya banyak guru yang senior, jadi agak sulit untuk saya tingkatkan ke level 10. Jadi mungkin saya mau tingkatkan di level 7 Bu. Usahanya seperti apa Ibu Sri untuk menciptakan adanya perubahan kayak begitu? Usahanya sebenarnya saya masih memikirkan kira-kira apa perubahan yang bisa saya perbuat, tapi bisa kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan sejawat secara face to face, atau bisa bergantian seperti itu. Luar biasa Ibu Sri ya. Saya- Untuk memonitoring Ibu akan rencanakan dengan monitoring atau pendampingan nantinya. Tapi kira-kira ada nggak strategi Ibu Sri yang pernah Ibu terapkan gitu di sekolah dan teman-teman nyaman menurut teman Ibu? Tapi mungkin dengan monitoring saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam pelatihan atau workshop penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih kreatif lagi. Baik Bu, berarti Ibu Sri ini sudah merencanakan monitoring, pendampingan atau workshop ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah kira-kira nih untuk saat ini nyamannya tetap cepatnya terrealisasi yang mana nih Bu? Oke, kira-kira kegiatan yang ingin saya pilih biar cepat terrealisasi itu mungkin kegiatan monitoring Bu. Monitoring ya. Saya Baik, kegiatan monitoring ini itu membutuhkan bantuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, Gimana kabarnya Ibu Rini hari ini? alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Sri juga hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu.
Ibu Rini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Kemitraannya, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rini adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini Bu? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Terus pertanyaan yang terakhir ini, kira-kira menurut Ibu Rini, indikator yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses kali ini? Saya ingin coaching saya dalam kegiatan coaching kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik. Demikian ya Bu, pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Bisa kita mulai kegiatan coaching kita hari ini Bu. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu Sur, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana keadaan Ibu ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar katanya ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya hari ini. Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ini. Oke Bu, bisa saya ada waktu buat kita berdiskusi bersama kira-kira sekitar 15 menit. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Ada banyak hal sih Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan. Perubahan penyampaian materi pembelajaran masih saja menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, perkembangan teknologinya semakin pesat kayaknya Bu. Tapi saya amati teman-teman guru di sekolah nggak mau berubah. Jadi pembelajarannya yang itu aja, kurang variatif, kurang kreatif, begitu Bu. Dari yang Ibu paparkan, bisa saya garis bawahi bahwasanya permasalahan yang Ibu hadapi saat ini yaitu rekan-rekan guru Ibu di sekolah masih menggunakan pembelajaran yang konvensional sehingga pembelajaran belum bervariasi Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Jadi mereka masih menggunakan model pembelajaran yang gaya-gaya lama begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin dapat perubahan gitu. Ada perubahan di sekolah saya dalam hal pembelajarannya Bu. Baik Bu, kira-kira perubahan yang bagaimana yang menurut Ibu yang ingin Ibu inginkan? Ya sebagai contohnya dalam penyampaian metode atau media pembelajaran Bu yang variatif, misalnya menggunakan aplikasi atau games seru yang solid gitu ya, seperti di PowerPoint dalam pembelajarannya. Pokoknya yang interaktif gitulah Bu, agar anak-anak lebih menyenangkan, senang di dalam kelas, itu asik ya. Oke Bu, Ibu Sur, dan yang Ibu sampaikan tadi variasi metode, model ataupun media itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu, Ya. dan itu berada di level 10. Kira-kira kalau di sekolah Ibu Sur sekarang berada di level yang keberapa ya? Sepertinya di level 5 deh Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi agak sulit.
Baik Bu Sur, kalau demikian kira-kira akan Ibu tingkatkan ke level berapa Bu ya? Kalau mengingat di sekolah saya banyak guru senior, jadi agak sulit sih Bu. Mungkin bisa saya tingkatkan ke level 7 biar ada perubahan gitu loh Bu. Luar biasa pemikirannya Bu. Kira-kira apa usaha yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan kira-kira apa ya perubahan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring ya Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face atau bergantian gitu loh Bu. Oke Bu, untuk kegiatan monitoring yang akan Ibu rencanakan dengan monitoring atau pendampingan nantinya, tapi kira-kira ada nggak strategi Ibu Sul yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu tuh nyaman menurut Ibu? Menurut saya dengan memonitoring, saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah Bu ya, untuk membuat semacam pelatihan atau workshop penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang variatif gitu. Berarti Ibu Sur sudah pernah merencanakan monitoring, pendampingan atau workshop, dan ketiga-tiganya kira-kira Ibu Sur untuk saat ini nyaman atau cepat, yang mana yang akan Ibu laksanakan lebih dulu? Sepertinya yang monitoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar. Biayanya juga terus mencari narasumber yang kompeten. Terus untuk saat ini mungkin monitoring lah Bu, saya pakai. Ya, berarti Ibu fokusnya ke kegiatan monitoring dulu ya. Lantas pada kegiatan monitoring ini Ibu membutuhkan bantuan siapa? Mungkin akan saya minta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli dan juga guru yang sudah mengikuti beberapa pelatihan dan guru-guru teman yang sudah menjadi guru penggerak seperti sekolah tetangga saya ada guru penggerak. Baiklah Bu, berarti rencananya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan monitoring ini. Insya Allah Kira-kira secepatnya. kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya Bu, siap. Minggu depan Bu, saya akan coba berkolaborasi dengan teman sejawat dan akan koordinasi dulu dengan teman sejawat dan ibu kepala sekolah. Biasa Bu, inisiatifnya rencana perubahan yang akan Ibu terapkan. Dari percakapan kucing kita pada hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Yang saya dapatkan sangat banyak Bu, banyak sekali yang saya dapatkan. Nah, bagaimana cara menemukan atau solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, nanti itu bisa saya berkolaborasi dengan rekan saya yang memiliki pengetahuan lebih atau berkompetensi di bidangnya. Baiklah Bu Sur, menurut saya Ibu sudah ada gambaran tentang bagaimana membuat pelajaran yang lebih kreatif. Baiklah Bu, saya tunggu cerita Ibu Sur setelah melakukan mentor. Karena mungkin percakapan kita cukup sampai di sini. Semoga Ibu Sur bisa melaksanakan kegiatan monitoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya secara maksimal dan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Bu Rini sudah mendengarkan keluhan saya. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya nanti. Nah, terima kasih Bu, saya juga sudah bertukar pikiran dengan Ibu. Mungkin lain kali jika ada yang mau diceritakan langsung bisa hubungi saya Bu ya. Kita bisa mengobrol santai lain kali. Demikian Bu ya kegiatan kucing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rini, terima kasih banyak. Baik Bu, Assalamualaikum Ibu Rini. Sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terkait tentang kucing yang sudah saya lakukan hari ini, menurut saya sudah sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan alur tersebut menceritakan alur dan bagaimana kita menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Rini, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Rini dan Ibu Sur sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat bagus sekali, luar biasa Ibu Rini.
dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus alur ceritanya juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sur sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terus pertanyaan yang terakhir ya Bu Rin, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Bagus sekali. Baik, begitu ya Ibu. Semoga Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kami Dari calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sumbawa Barat, saya Ibu Sur Wahyuni. saya Ibu Sri Agustini. saya Ibu Rini Widya Utami SPD. Terima kasih sudah menonton. Ya, salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak menggerakkan. Mukanya Ibu ini.